Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari ke-22 dalam 40 day to build up our faith. Hari ini saya akan sharing tentang fruitful, prosperous, and good success. Tuhan mau kita menjadi hidup kita berbuah, berhasil, dan beruntung. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau hidupmu berbuah, berhasil, dan beruntung di tahun ini? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari perumpamaan tentang penabur. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 11 dikatakan, inilah arti dari perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tanpa adanya benih tidak akan ada pertumbuhan dan buah. Tanpa adanya firman Tuhan di dalam hidup, di dalam hati Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada buah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kita akan belajar tentang penghalang-penghalang hidup yang bertumbuh dan berbuah. Kita melihat di ayat 12 dikatakan, benih yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Orang yang telah mendengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, iblis adalah pencuri, membunuh dan membinasakan. Hal yang iblis lakukan adalah mencuri firman yang kita dengar, sehingga firman itu tidak tersimpan dalam hati, sehingga kita tidak percaya dan kita tidak dapat mengalami kuasa keselamatan dari firman itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan firman yang kau dengar? Tuhan mau kita berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu berhati-hati agar firman yang kau dengar tidak dicuri oleh si jahat. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, penghalang firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dikatakan dia menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pasti akan mengalami masa-masa ujian, masa-masa pencobaan. Dan Tuhan telah berjanji dalam masa pencobaan Tuhan telah menyediakan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang murtad? Karena dikatakan firman-Nya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini adalah kondisi hati. Kalau di hati kita ada batu-batu ketakutan, ada batu keraguan, ada batu kebimbangan. Ini yang membuat firman tidak dapat berakar. Ada batu kepahitan, ada batu kekecewaan, ada batu iri hati, ada batu ketidakpercayaan. Batu-batu ini menghalangi firman, sehingga firman tidak berakar di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari di tengah masa pandemi, masa krisis ini, izinkan Roh Kudus mereveal, menyatakan apakah ada batu-batu ketakutan, apakah ada batu-batu keraguan, apakah ada batu-batu kebimbangan, apakah ada batu-batu kepahitan, batu kekecewaan, batu iri hati, dan batu ketidakpercayaan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Cabut batu-batu itu, buang Bapak Ibu Saudara, karena itu menghalangi firman Tuhan berakar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Penghalang berikutnya dikatakan yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dalam masa pertumbuhan selanjutnya. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Penghalang berikutnya yang membuat firman, benih firman tidak dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, tidak menghasilkan buah yang matang, karena dikatakan ada semak duri. Semak duri ini berbicara tentang kekhawatiran. Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Ada semak duri tipu daya kekayaan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang khawatir karena tabungannya mulai makin menipis. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kau menjadi khawatir karena penghasilanmu menurun, omsetmu menurun. Bapak Ibu Saudara, apa yang engkau kejar di tengah masa pandemi ini? Firman Tuhan mengingatkan kita, carilah
kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dibiarkannya orang benar anak cucunya meminta roti. Bapak Ibu Saudara, kenikmatan hidup, Bapak Ibu Saudara, semak duri kenikmatan hidup, keinginan akan hal-hal dunia ini menghimpit benih firman. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau inginkan hari-hari ini? Apakah engkau lebih banyak menyediakan waktumu untuk memuaskan keinginan dagingmu, atau hari-hari ini kau menyediakan waktumu untuk memuaskan keinginan roh? Barang siapa hidup oleh daging, dia akan mati. Tapi barang siapa hidup oleh roh, dia akan hidup. Bapak Ibu Saudara, mana yang hari-hari ini kau pilih? Tuhan mau benih firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hidup kita berbuah dan berhasil dan beruntung. Hidup yang berbuah, hidup yang berhasil, hidup yang beruntung adalah hasil dari kalau kita menyimpan firman di dalam hati yang baik dan dikatakan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di ayat yang ke-15 Lukas 8 dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sudah menyimpan firman yang kau dengar? Kita sudah masuk di hari yang ke-22. Berapa banyak firman yang tersimpan di dalam hatimu? Bukan berbicara berapa banyak firman yang kau dengar, Bapak Ibu Saudara. Bukan berapa Tuhan tidak melihat responmu, kau gembira atau tidak gembira ketika kau mendengarnya, tetapi berapa banyak firman yang tersimpan di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Firman yang tersimpan di dalam hati yang baik, dikatakan dia akan mengeluarkan juga buah dalam ketekunan. Kita perlu ketekunan. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan membutuhkan satu proses waktu. Tuhan mau kita belajar bertekun menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Gimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara perlu menuliskan firman yang kau dengar, dan kau perlu mencatatnya, menghafalkannya Bapak Ibu Saudara, agar kau dapat memperkatakannya, kau dapat tekun memperkatakannya. Yosua 1 ayat 8 dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bapak Ibu Saudara, firman apa yang hari-hari ini engkau hafalkan? Firman apa yang hari-hari ini engkau perkatakan? Tuhan mau kita jangan lupa, ingat untuk memperkatakan firman. Ingat, perkatakan firman. Hafalkan firman Tuhan. Simpan firman itu di dalam hati. Renungkan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan itu siang dan malam. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman yang tersimpan di dalam hatimu siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita bertekun merenungkan firman siang dan malam? Bukan berapa banyak firman yang kita dengar, bukan berapa banyak firman yang kita tahu, tetapi Tuhan mau kita memperkatakan firman yang tersimpan dalam hati kita. Tuhan mau kita merenungkan firman itu siang dan malam, agar firman itu memenuhi pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, engkau akan mendapatkan nutrisi, engkau akan mendapatkan kekuatan ketika engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dikatakan merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air, yang dikatakan yang tidak layu daunnya, yang berbuah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau perjalanan hidup kita berbuah, kita berhasil dan beruntung, renungkan firman siang dan malam. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, renungkan firman. Renungkan firman mulai hari ini, siang dan malam. Ambil waktu, siang merenungkan firman. Malam sebelum Bapak Ibu Saudara tidur, renungkan firman. Karena firman itu akan bertumbuh. Firman yang tersimpan yang kau renungkan siang dan malam, firman itu akan bertumbuh.
Jangan izinkan firman Tuhan itu dicuri. Buang batu-batu, cabut semak-semak duri Bapak Ibu Saudara, cabut kekhawatiran, cabut tipu daya kekayaan, cabut keinginan akan hal-hal yang lain. Biar Bapak Ibu Saudara menginginkan firman, memperkatakan firman, menghafal firman, menyimpan firman di dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, bertekun dalam menghafal firman, bertekun dalam merenungkan firman siang dan malam, supaya dikatakan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, tindakan kita adalah hasil dari apa yang kita renungkan dan apa yang kita perkatakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara renungkan hari-hari ini? Apa yang kau perkatakan hari-hari ini? Itulah yang akan kau lakukan. Apakah engkau merenungkan firman? Apakah engkau memperkatakan firman? Tuhan mau kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini saya terus belajar merenungkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Saya mendoakannya Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Engkau ada gembala Hendy. Hendy tidak akan berkekurangan. Engkau membawa Hendy ke padang yang berumput hijau. Engkau membimbing Hendy ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa Hendy. Engkau menuntun Hendy ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun Hendy berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Hendy berjalan melalui goncangan dan krisis, Hendy tidak takut bahaya, sebab dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur Hendy. Engkau melindungi Hendy. Tuhan, terima kasih Engkau menyediakan bagi Hendy di hadapan para lawan Hendy. Engkau mengurapi kepala Hendy dengan minyak, piala Hendy penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti Hendy seumur hidup Hendy, dan Hendy akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, saya terus merenungkan firman ini di siang hari, sebelum saya tidur, di malam hari. Apa yang Bapak Ibu Saudara renungkan siang dan malam, agar engkau bertindak sesuai firman Tuhan. Biar dirimu dipenuhi dengan firman, dipenuhi. Bapak Ibu Saudara, bukan berbicara berapa banyak yang kita dengar, bukan berbicara berapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak yang kita simpan di dalam hati kita. Daud berkata, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara, biarlah janji firman tersimpan dalam hati kita, agar perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan firman. Apa yang tersimpan di dalam hati, itu yang akan keluar lewat mulut kita. Bapak Ibu Saudara, firman apa yang tersimpan di dalam hatimu? Renungkan siang dan malam, simpan firman, hafalkan. Ambil satu ayat yang Tuhan lagi bicara buat Bapak Ibu Saudara, hafalkan, renungkan siang dan malam. Lakukan firman itu, bertindak sesuai firman. Maka dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hidup kita berbuah, berhasil, dan beruntung. Kita perlu menyimpan benih firman di dalam hati kita, di tanah hati kita yang baik, dan itu akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bertekun di dalam menghafal firman Tuhan, bertekun dalam memperkatakan, mendoakan, menyanyikan firman, bertekun di dalam merenungkan firman siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Maka Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Saya berdoa firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Simpanlah firman ini dalam hatimu. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau akan keluar dari masa krisis ini dengan hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.